Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan membahas sedikit mengenai 5 bus ATB atau AC tarif biasa, bus ekonomi dari Malang ke Surabaya atau PP favorit aku. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kalau aku ke Malang atau ke Surabaya, sekarang itu aku menggunakan bus AC tarif biasa atau bus ekonomi yang lewat Tol Karanglo Malang. Jadi ada dua bus ya. Yang pertama itu bus ekonomi yang jalurnya itu lewat tol seperti yang aku naiki ini. Ada bus ekonomi yang lewat non tol atau tol panjang. Jadi non tol itu maksudnya dari Malang lewat Singosari jalan biasa, Lawang, kemudian Purwosari, Purwodadi, baru masuk tolnya itu adalah di Porong. Ada juga yang masuk tolnya itu di Taman Dayu ya atau mana itu, Pandaan. Jadi ada 3 macam ya. Ada juga bus patas, tapi aku nggak naik bus patas karena mahal ya. Biasanya itu kalau kepepet banget, keburu-buru, baru naik bus patas. Tapi tak hitung-hitung, sekarang itu yang bus ATB ini waktu tempuhnya juga cepat ya, sekitar sejaman. Yang lama mungkin menunggunya seperti ini, menunggu penumpangnya nggak penuh. Ya namanya kan bus ekonomi ya, tentu mereka butuh penumpang banyak. Tapi kalau udah masuk tol ya cepat. Nah, ada beberapa PO Bus yang sering aku naiki. Di antara sekian PO Bus itu, ya, ada 5 favorit plus satu. Nah, ini adalah beberapa eh, versi aku ya, beberapa yang favorit. Sebelumnya itu sebenarnya aku suka naik bus Damri. Dulu pernah aku buat videonya. Cuma karena bus Damri itu terbatas sekali operasionalnya. Jadi dari Malang itu sekitar pukul 7 pagi, tapi yang ke Malangnya aku nggak tahu jam berapa. Akhirnya ini nggak masuk hitungan ya bus Damri. Oke, kita mulai dulu ya. Ini adalah 5 favorit PO Bus dari Malang ke Surabaya, ATB versi aku. Yang nomor 5 itu adalah bus Restu Panda. Jadi bus ini tuh sudah lama di jalurnya Malang Surabaya dan ini menjadi yang nomor 5 karena memang aku sering naik ya, kebetulan sering naik. Dibilang nyaman juga cukup nyaman kursinya. Tapi lama-kelamaan ini tuh tak lihat itu sering sering agak ugal-ugalan, terutama di tol Waru Sidoarjo ya, tol Porong Sidoarjo ke Waru. Itu kadang-kadang ya busnya itu apa namanya, kalau nyelip itu dari kiri ya, dari kiri jalan, dari bahu jalan kan berbahaya. Cuma tak bilang memang cukup bisa diandalkan. Jadi ngetemnya itu ya lama tapi nggak terlalu lama ya, masih masih wajar. Mungkin karena jadwalnya juga cukup bagus menurutku ya. Akhirnya banyak penumpang yang cepat naik ya, terutama di Terminal Arjosari ataupun dari Bungurasi ini. Jadi bus Restu Panda itu memiliki trayek yang lewat tol, tol panjang, juga ada yang trayek tol Karanglo ya. Jadi tol panjang itu sampai di Taman Dayu, yang tol Karanglo itu ya sampai Malang itu sampai Singosari ya. Ada juga kalau nggak salah itu yang Patas, tapi aku nggak pernah naik yang Patas. Nah itu menjadi yang nomor 5. Yang nomor 4 itu adalah bus tentrem. Bus tentrem ini juga menjadi salah satu andalanku karena kecepatannya ya. Jadi sangat cepat sekali dibandingkan bus-bus yang PO lain. Terutama ketika masuk tol. Jadi sangat cukup cukup ngebut, tapi ngebutnya itu masih enak ya. Jadi menurutku itu masih lumayan gitu ya. Jadi nggak seperti yang tadi yang apa namanya yang Restu Panda itu kadang sampai terguncang-guncang. Pernah dulu yang Restu Panda itu sampai agak terguncang-guncang cukup parah dan diprotes sama penumpangnya. Yang tentrem juga pernah, tapi dulu itu apa namanya nggak pas lewat tol ya di lampu merah. Cuma tak rasakan kalau tentrem itu lebih cepat ya. Jadi lebih cepat. Misalkan aku keburu jam 7 itu biasanya jam 7 lewat seperempatan ya. Itu ada bus tentrem yang berangkat dari Arjosari itu nyampe di Bungurasi jam 8. Nah, jadi cukup jam saja bisa nyampe ke Bungurasi. Nah, kelemahan dari bus tentrem itu adalah kursinya.
Jadi menurutku kursinya tuh kurang nyaman menurutku loh ya. Karena ya agak keras ya, cukup 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 keras juga, nggak senyaman bus bus Restu Panda tadi. Itu yang nomor 4. Jadi bus tentrem yang nomor 4. Nah, yang nomor 3 ini adalah bus Pelita Mas. Dibandingkan bus yang kedua tadi, bus Pelita Mas ini nggak terlalu cepat ya menurutku. Maksudnya nggak terlalu ngebut ya. Ketika di mana itu di tol juga nggak terlalu ngebut. Cuma keunggulannya adalah dari tempat duduknya. Meskipun ada yang seri lama, aku nggak tahu ya, nggak hafal spesifikasinya. Pokoknya yang tak lihat itu di Instagramnya atau di TikToknya itu yang paling lama itu masih enak, masih nyaman untuk tak duduki. Jadi ketika di tol juga cukup nyaman. Cuma kelemahannya memang kalau Pelita Mas itu menurutku kalau kita terburu-buru nggak bisa ya. Jadi nggak secepat bus Restu Panda tadi sama bus Tentrem. Ini menurutku loh ya. Karena aku nggak ngukur juga kecepatannya. Jadi kalau agak santai itu biasanya aku naik bus Pelita Mas ini. Jadwalnya dari Surabaya kalau nggak salah sekitar jam 1 siangan, jam 1:30. Saya lupa pokoknya jam segituan. Yang nomor 2 itu adalah bus ini bus Akas Green. Jadi bus Akas Green itu juga menjadi bus yang ada di jalur Malang Surabaya dan Surabaya Malang BP. Aku suka Akas Green itu tapi busnya sampai ke Madura ya kalau nggak salah. Jadi dari Malang, dari Arjosari, kemudian ke Bungurasi, dari Bungurasi ke Madura lanjut. Tapi harganya sama 20.000 ya kalau ke Surabaya aja. Aku suka karena empuk ya, jadi kursinya itu enak, empuk. Kemudian kalau jalan juga cukup cepet, bisa juga kalau kita mau keburu waktu juga cepet. Nah, karena sampai Madura, jadi kalau dari Malang itu bus Akas Green lebih cepat dapat penumpang dibandingkan bus-bus lain. Jadi nggak terlalu ngetem lama. Itu kelebihan dari Akas Green menurutku loh ya. Karena kalau bus yang lain kan cuma sampai Surabaya. Nah, kalau Akas Green ini itu sampai Madura, jadi penumpang yang ke Madura itu juga banyak, cukup banyak ditambah penumpang dari Surabaya, jadi double penumpangnya. Nah, dari sini kalau misalkan naik bus Akas Green itu nggak terlalu lama ngetemnya pokoknya. Jadi cuma beberapa menit itu cukup langsung berangkat dari Arjosari itu. Tapi kalau yang dari Surabaya itu juga lama juga ngetemnya. Tapi aku jarang sekali yang dari Purabaya karena nggak tentu jadwalnya. Aku nggak paham masih jadwalnya ya. Jadi yang dari Malang aja itu biasanya Akas Green itu sekitar jam 8 lebihan, 8 pagian. Nah, yang nomor satu itu yang baru tadi ada di video adalah bus Bagong gitu ya, bus Bagong. Bus Bagong ini merupakan bus yang baru masuk di jalur Malang Surabaya PP. Sebelumnya bus Bagong itu kalau nggak salah melayani rute-rute di selatan seperti ke Blitar, Tulungagung dari Malang ya. Kemudian dari Malang ke Kediri ya, itu pakai bus Bagong. Nah, bus Bagong ini ya, itu keunggulannya busnya kan baru ya, armadanya baru. Jadi kursinya empuk, AC-nya kencang. Nah, kalau di Bungurasi itu kan panas sekali. Ketika kita naik itu langsung dingin ya nggak terasa panas. Lalu ada chargernya HP ya. Jadi kita bisa ngecas dan lumayan juga ketika kita ngecas dari Surabaya sampai ke Malang itu bisa cukup ya. Jadi nggak perlu kehabisan baterai. Kemudian busnya wangi ya. Nah, ketika di tol itu juga cukup cepat. Jadi kalau kita keburu juga bisa. Nah, tapi kelemahannya itu satu, kalau nggak salah ini jam berangkatnya itu kurang kurang pada jam-jam orang pulang ya. Jadi sekitar jam 2 siangan, 2:30 siangan. Nah, akibatnya itu sering ngetem lama. Tapi menurutku masih masih wajar ya, karena kan kalau bus ATB memang seperti itu, ngetemnya cukup lama. Asal nggak selama bus-bus yang ke arah Banyuwangi, ke arah Jember, ke arah Probolinggo. Itu tahu lihat di YouTube itu beberapa teman YouTuber itu sangat lama sekali sampai berjam-jam. Kalau bus seperti bus Bagong, bus Tentrem itu ngetemnya ya paling lama sekitar setengah jaman nggak sampai lah ya masih masih wajar ya karena memang mereka memang diburu waktu banyak bus di belakangnya yang harus berangkat juga.
Jadi tak ulang lagi, 5 favoritku. Yang nomor 5 adalah bus Restu Panda, yang nomor 4 bus Tentrem, yang nomor 3 itu adalah bus Pelitamas, yang nomor 2 adalah bus maaf, yang nomor 2 adalah bus Akas Green, yang nomor 1 itu adalah bus Bagong. Mohon maaf kalau misalkan ada review yang kurang tepat karena ini adalah seleraku ya. Bisa jadi kalian beda sendiri. Pokoknya urutannya itu seperti itu. Dan juga mohon maaf jika jadwal yang tak berikan tadi itu nggak tepat karena aku nggak hafal ya. Yang tak hafal beberapa saja karena kalau ke Surabaya atau ke Malang kan jam-jam tertentu saja. Oke, sekian dulu video dari aku. Ini nggak tak akhiri dulu videonya, tak perlihatkan dulu beberapa bus yang berangkat di Bungurasi ya. Ini ada beberapa bus yang ke arah Banyuwangi, kemudian ke arah Yogyakarta dan beberapa kota yang lain. Sambil tak kasih musik ya biar gak bosan. Sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih.